Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 3 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Halo para pendengar dan pewarta Fresh Juice sekalian. Jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 3 Desember 2020 merupakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung misi. Gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, ketika merenungkan Injil ini, saya tertarik pada kalimat yang mengatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kalimat ini bagi saya menjelaskan bahwa perkataan Yesus kepada muridnya ini merupakan pesan terakhir sebelum mereka berpisah. Dan seperti yang kita tahu, biasanya pesan terakhir seseorang merupakan pesan yang sangat penting dan wajib dilaksanakan. Dan ternyata memang benar, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Pesan penting ini ditanggapi gereja dengan sangat baik pula, yaitu dengan mengumandangkan kembali melalui imamnya pada setiap akhir dari perayaan Ekaristi dengan berkata, "Pergilah, engkau diutus." Dan kita menjawabnya dengan kata amin. Mungkin ada di antara kita
yang menjawab kata amin dengan berperilaku seperti para murid pada waktu itu, langsung pergi dan memberitakan Injil ke segala penjuru. Atau mungkin ada yang menjawab amin dengan spontan, enteng, dan tidak melakukan apa-apa, tidak mewartakan kabar gembira kepada siapapun karena sangat sibuk dengan dirinya sendiri. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, pada pesta Santo Fransiskus Xaverius hari ini, Injil ini menjadi terasa begitu hidup karena utusan itu begitu nyata pada perjalanan Santo Fransiskus, sang pelindung misi itu sendiri. Hidup Santo Fransiskus hanya terpusat bagi pewartaan Injil, sehingga begitu banyak orang yang dapat menerima kabar keselamatan yang dari Allah. Gereja ada bukan untuk pendidikan. Gereja ada bukan untuk ekonomi. Gereja ada bukan untuk kesehatan. Gereja ada untuk evangelisasi. Dan semua yang dilakukan oleh gereja hanya untuk mewartakan. Dan pewartaan yang paling efektif memang melalui pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah hidup kita juga terpusat pada pewartaan kabar gembira? Apakah kita sudah menghidupi hidup kita sebagai sebuah pewartaan? Melalui tugas kita sehari-hari, kita mewartakan kebaikan Allah. Bila kita seorang guru, jadilah guru yang baik. Bila kita seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Bila kita seorang bapak, jadilah bapak yang baik. Bila kita seorang ibu, jadilah ibu yang baik. Bila kita seorang anak, jadilah anak yang baik. Dan bila kita seorang pastor, jadilah pastor yang baik. Dan seterusnya dan seterusnya. Mumpung kita masih diberi kesempatan, mari kita menjadi seorang pewarta kabar kebaikan Allah pada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita. Kapanpun dan dimanapun, entah baik ataupun tidak baik keadaan kita, tetaplah mewartakan. Amin. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan perutusan-Mu kepada kami. Semoga pesan perutusan-Mu selalu membara di hati kami dan selalu mendorong kami untuk menjadi pembawa kabar gembira dimanapun kami berada. Bapa yang baik, inilah kami, utuslah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 3 Desember 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.